Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu diberi kesehatan yang baik sehingga kalian bisa belajar materi matematika di hari Selasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kalian sudah menerima rapot sisipan. Sebentar lagi kalian akan bulan Desember ini kalian akan UAS. Jadi materi kita lanjut. Kemarin sebelum UAS, sebelum UTS, kalian materinya sudah sampai bab 3. Namun untuk bab 3 belum selesai. Kita lanjut pada hari ini materinya yaitu fungsi kuadrat. Kemarin katanya Ibu sudah dijelaskan bentuk umum, unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Sekarang kita lanjutkan adalah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, apa yang akan kita pelajari pada sifat-sifat grafik fungsi kuadrat tersebut? Yang akan kita pelajari adalah kita mengamati grafik. Kita mengamati grafik. Nah, mengamati grafik itu apa yang akan kita amati? 1. Posisi titik balik. Kalian tahu titik balik. Titik balik itu titik puncak. Ya, posisi titik balik. Apakah titik baliknya berada di kanan sumbu Y atau di kiri sumbu Y? Nah, apalagi Bu? Yang kedua, keterbukaan grafik. Apakah grafik tersebut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah? Nah, contoh ini terbuka ke atas. Nah, keadaan grafik terhadap sumbu X. Grafik tersebut apakah melalui titik 0,0 atau memotong sumbu Y positif atau memotong sumbu Y negatif. Nah, kalau seperti ini Bu, ini lewat titik 0,0. Nah, keadaan grafiknya bagaimana Bu? Apakah memotong sumbu X? Nah, kalau yang ini memotong sumbu X, memotong sumbu X. Ini memotong sumbu X, ini memotong, ya. Jadi apa yang kita amati tadi? Ya, ada beberapa tadi yang kriteria yang harus kita amati. Jadi sebelum mengamati ini, kalian harus membuat tabel terlebih dahulu. Ya, tabelnya sudah Ibu bikin di sini. Tabelnya ini nomor persamaan. Apa yang akan kita lihat berdasarkan apa? Berdasarkan nilai A, B, dan C. Apakah A-nya lebih dari 0? Apakah B-nya lebih dari 0? Apakah C-nya lebih dari 0? Apakah A-nya kurang dari 0? Apakah A-nya sama dengan 0? Selanjutnya begitu juga dengan B dan C. Ini ya. Nah, kriterianya apa aja tadi? Kita lihat berdasarkan titik balik. Apakah terletak di kanan sumbu Y atau di kiri sumbu Y. Ya. Untuk selanjutnya kita lihat berdasarkan grafik, apakah melalui titik 0,0 atau memotong sumbu Y positif atau memotong sumbu Y negatif. Kolom selanjutnya kita lihat berdasarkan grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Dan yang kolom terakhir melihat diskriminan lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0. Ya, Ibu beri contoh 1. Nanti kalian amati gambar 3.6 ini. 3.6 ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada bidang koordinat. Ada 5 bidang koordinat. Tapi dalam satu koordinat terdapat 2 grafik. Maka ada 10 persamaan yang akan kalian amati nanti. Ya, Ibu berikan contoh yang pertama ini.
Persamaannya ini F1 fungsi X sama dengan 2X kuadrat min 5X. Ini ya. Y sama dengan F1X sama dengan 2X kuadrat min 5X. Ini kamu buka ya. Di sifat-sifat grafik gambar 3.6. Ini yang kalian kita amati. Grafik ini ya. F1X sama dengan 2X min 5X kamu taruh di sini. Nomor 1, lurus persamaan. Ya. Nah, untuk A lebih dari 0, apakah A kurang dari 0? Apakah A sama dengan 0? Kamu cek di sini. Ini nilai A, ya. Ini nilai A. Ini nilai B. C-nya mana, Bu? C-nya 0. Berarti C-nya sama dengan 0. Sekarang A. A-nya 2. Berarti kalau 2 itu lebih dari 0 atau kurang dari 0 atau sama dengan 0? A-nya berarti kalau 2 berarti lebih dari 0. Berarti A lebih dari 0. B-nya negatif 5. Kalau negatif berarti kurang dari 0. Berarti B-nya kurang dari 0. Kamu isi di sini lurusnya B. C-nya tadi nggak ada. Berarti C-nya sama dengan 0. Paham ya? Nah, untuk titik balik sekarang. Titik balik. Ini kan titik balik kan ke titik puncak ya. Nah, titik puncaknya di sini. Berada di ini ya. Ini di sebelah kanan sumbu Y, yang ini sebelah kiri sumbu Y. Berarti kalau yang ini berada di kanan sumbu Y. Maka kalian tulis di sini di kanan sumbu Y. Nah, di kanan sumbu Y. Nih, karena berada di kanan sumbu Y di sini. Kalau di kiri di sebelah sini. Contoh ini di sebelah kiri. Yang ini di sebelah kanan sumbu Y. Nah, untuk selanjutnya grafik melalui titik 0,0. Apakah memotong sumbu Y positif atau memotong sumbu Y negatif? Ini. Nih, thread ini sampai sini memotong 0,0. Berarti bukan memotong ya, melalui titik 0,0. Biasanya kecil-kecil, ini masalahnya bukunya kecil. Sekarang grafik kamu lihat yang pertama, grafik terbuka ke atas. Jadi terbuka ke atas, kamu tulis di sini terbuka ke atas. Diskriminannya, Bu. Diskriminan itu kalian masih ingat rumusnya diskriminan. Diskriminan rumusnya D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Jadi kalau C-nya 0 berarti ini sama A-nya 2, berarti 2 kali 0, 0 kali 4, 0. B-nya min 5 kuadrat 25, berarti D sama dengan 25. Jadi D-nya lebih dari 0. Nah, paham ya? Sekarang nomor 2. Nomor 2 masih dalam satu bidang koordinat. Y sama dengan F2X sama dengan ini. Min setengah X kuadrat ditambah 2X. Yang satunya. Min setengah X ditambah kuadrat ya, ditambah 2X. A-nya berapa? A-nya min setengah, Bu. B-nya berapa? 2. Berarti kalau A-nya min setengah berarti A-nya kurang dari 0. B-nya 2 berarti B-nya lebih dari 0. C-nya, Bu, C-nya sama dengan 0, enggak ada. Nah, sekarang kamu lihat posisi titik baliknya. Titik baliknya masih ini titik baliknya ya, ada di titik puncak, berada di sebelah kanan sumbu Y. Kamu tulis di kanan sumbu Y. Di kanan sumbu Y. Nah, sekarang titiknya apakah melalui titik 0,0? Kamu lihat.
Oh iya Bu, di sini melewati 0,0 Bu, kamu tulis di sini. Melalui titik 0,0. Melalui titik 0,0. Kamu cek terbuka kemana grafiknya, apakah ke atas atau ke bawah. Nah ini terbuka ke bawah, kamu tulis terbuka ke bawah. D-nya bagaimana Bu? D-nya kalau C-nya 0 gampang hitungnya. Ya, A-nya min setengah kali 0, 0. 0 kali 4 ya 0. Ya, sekarang B-nya. B-nya 2 kuadrat. 2 kuadrat 4. Berarti D lebih dari 0. Begitu selanjutnya, cari ada 10. 3, 4. 3, 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kamu cari itu. Kamu amati semua, kamu tulis. Nanti kamu beri kesimpulan bagaimana kalau titik baliknya jika A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0. Bagaimana kalau titik baliknya A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0. Cari di situ tuh di buku. Di bukunya sudah ada pertanyaannya. Ya. Yang penting kalian buat tabel terlebih dahulu. Nanti kalian sudah ketemu di situ. Oh Bu, kalau A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0. Sebaliknya Bu, A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0. Berarti titik baliknya pasti berada di kanan sumbu Y. Ya, kamu amati nanti hasil tabel yang kamu buat. Ya, paham ya? Jadi kamu lanjutkan. Ibu sudah memberikan contoh sebanyak 2 atau dalam satu bidang koordinat terdapat 2 persamaan. Kalian kurang 8 berarti. Kalian gambar ya. Kalian gambar nanti seperti kalian cari, amati di gambar maksudnya Ibu. Paham ya? Ya. Tolong dikerjakan. Ibu akhiri materi matematika pada hari ini. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Memang kalau sabar ya, kalau kita belajar di pembelajaran jarak jauh memang kita susah untuk menerima materi. Tetap muka aja kita susah, apalagi pembelajaran jarak jauh. Jadi tolong belajar yang baik. Ibu akhiri materi pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.